Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini tuh kelompok kita akan bahas tentang penggunaan Google Colab dalam menyelesaikan operasi matriks. Perkenalkan saya Aldina Rdiansyah. Saya sudah lupa. Saya Muhammad Fikri. Terus di latar belakang kita membahas tentang matriks adalah salah satu konsep yang penting dalam matematika yang sangat sering digunakan di berbagai bidang, terutama teknik, ilmu komputer, hingga logistik. Terus, namun perhitungan manual tentang matriks, apalagi order besar seperti tiga kali ke atas tuh cukup merepotkan, terutama jika melibatkan determinan atau inverse. Di era digital seperti sekarang, software seperti Google Colab yang berbasis cloud dan dukung bahasa Python bisa sangat membantu. Dengan nanti itu sebuah library Python untuk operasi numerik. Kita bisa menyelesaikan berbagai operasi matriks dengan cepat, akurat, dan efisien. Dan oleh karena itu, dalam proyek ini kami ingin menunjukkan bahwa Google Colab itu dapat digunakan untuk melakukan operasi matriks R2, 3, dan 3. Terus rumusan masalah kita tuh satu, bagaimana konsep dasar matriks. Kedua, apa saja operasi dasar matriks. Ketiga, apa pengertian Google Collaboration pattern teknologi. Terus keempat tuh bagaimana penerapan Google Collaboration melalui bahasa Python dari nanti dalam menyelesaikan operasi-operasi matriks. Terus tujuan kita tuh satu, dapat menjelaskan konsep dasar matriks. Kedua, dapat mengetahui operasi dasar matriks. Ketiga, dapat mengetahui pengertian Google Collaboration Python NLP. Terus keempat tuh dapat mengetahui penggunaan Google Collaboration NLP sebagai alat bantu dalam penyelesaian operasi matriks 3x3. Terus berdua pembahasan dilanjutkan oleh rekan saya Zeda. Kedua pembahasan matriks. Matriks merupakan susunan bilangan atau elemen berbentuk persegi panjang yang ditulis dalam baris dan kolom. Biasanya dilambangkan dengan huruf kapital seperti A, B, atau C. Kode matriks. Kode matriks menunjukkan ukuran dari matriks, yaitu jumlah baris kali jumlah kolom. Contohnya, matriks 3x3 berarti memiliki 3 baris dan 3 kolom. Matriks 2x4 berarti 2 baris dan 4 kolom. Jenis matriks pada matriks persegi jumlah baris sama dengan jumlah kolom, contohnya kode 3x3. Matriks 0, semua elemen bernilai 0. Matriks identitas, matriks persegi yang ada angka 1 di diagonal utama dan 0 di tempat lain. Kemudian matriks diagonal itu elemen 00, elemen ada di diagonal utama. Matriks segitiga, elemen di atas atau di bawah diagonal utama adalah 0. Kemudian operasi matriks. Penjumlahan dan pengurangan dilakukan jika dua matriks memiliki order yang sama. Kemudian ada perkalian matriks yang bisa dilakukan jika jumlah kolom matriks pertama sama dengan jumlah baris matriks kedua. Kemudian ada transpose, itu membalik posisi baris menjadi kolom atau sebaliknya. Kemudian ada determinan, nilai tunggal yang menunjukkan apakah matriks memiliki inverse atau tidak. Kemudian ada inverse, itu kebalikan dari suatu matriks, hanya ada jika determinan bukan sama dengan 0. Kemudian ada Google Colab dan nanti. Google Colab merupakan platform online dari Google untuk menulis dan menjalankan kode Python tanpa instalasi software. NumPy adalah library Python yang sangat berguna untuk komputasi numerik, terutama dalam pengolahan array dan matriks. Dengan bantuan NumPy di Google Colab, kita bisa menulis program sederhana untuk pertama memasukkan dua matriks, kemudian melakukan operasi seperti perkalian, determinan, inverse, dan transpose. Oke, selanjutnya
dari kelompok kita sudah mendapatkan sebuah studi kasus. Studi kasusnya itu sebuah perusahaan manufaktur memproduksi 3 jenis produk A, B, dan C. Ketiga produk tersebut membutuhkan penggunaan 3 jenis mesin. Mesin 1, mesin 2, dan mesin 3. Data penggunaan mesin untuk memproduksi satu unit tiap produk adalah sebagai berikut. Untuk mesin 1 itu produk A-nya menghasilkan 2, produk B-nya 1, produk C-nya 2. Lalu untuk mesin 2-nya itu produk A-nya itu 1, produk B-nya itu 3, produk C-nya 2. Lalu untuk mesin yang ketiga itu produk A-nya 1, produk B-nya 2, produk C-nya 3. Lalu untuk tiap mesin itu menghasilkan waktunya sendiri-sendiri dalam sehari. Seperti mesin 1 selama 100 jam, mesin 2 selama 120 jam, mesin 3 selama 150 jam. Lalu pertanyaannya itu, tentukan banyaknya unit produk A, B, dan C yang harus diproduksi agar seluruh waktu mesin dimanfaatkan secara penuh. Gunakan metode matriks untuk menyelesaikan sistem persamaan yang terbentuk. Oke, di sini kita menggunakan Google Colabs yang berbahasa Python. Jadi yang pertama kita lakukan itu mengimport NumPy-nya sendiri untuk menyelesaikan sebuah kasus matriks. Lalu kita from function itu untuk mengubah agar ordonya itu tidak kaku atau bebas, bisa 2x3 atau 3x3. Lalu string untuk memasukkan hurufnya A, B, C untuk sebuah matriksnya. Lalu hasil sebelumnya itu kita di sini program kita itu bisa menginput atau melanjutkan sebuah operasi tanpa harus mengetik ulang, yaitu dengan cara kita menginput hasil sebelumnya itu kita namain dengan non. Lalu yang selanjutnya itu definisinya itu input matrix, itu tuh untuk di sini kita untuk memasukkan matriks kita tuh adanya untuk bilangan kolomnya berapa, lalu baris itu ada berapa. Lalu selanjutnya itu kita di sini dengan untuk memasukkan nilai-nilai matriksnya itu kita dengan memisahkan setiap angka atau setiap baris itu dengan spasi. Lalu kalau misalnya memang matriksnya ini nggak bisa dilakukan operasi, seperti misalnya penjumlahan, itu kan ordonya itu harus sama-sama 3x3 atau sama 3x3 kan. Nah itu jika tidak sama ordonya atau beda, itu akan menghasilkan blank system. Lalu selanjutnya, nah di sini kita punya yang saya bilang tadi, kita di sini program atau sistem kita itu bisa untuk menggunakan hasil dari matriks yang sudah kita kerjakan sebelumnya tanpa harus menginputnya lagi. Seperti di sini kita dengan cara use pref atau kita mengetik pref, yaitu pref itu terdiri antara y atau no. Untuk y itu ketika kita untuk menggunakan hasil sebelumnya, dan no itu untuk kita tidak menggunakan hasil sebelumnya. Lalu di sini kita juga punya yang tadi ukuran matriksnya itu ada jumlah baris dan jumlah kolom untuk menentukan sebuah matriks ini nih ordo untuk berapa kali berapa. Oke, lanjut. Oke, di sini kita memiliki beberapa operasi matriks karena seperti topik dari kelompok kita, penyelesaian sebuah matriks, operasi matriks dengan bantuan Python atau Google Colabs. Di sini kita memberikan 6 operasi matriks. Yang pertama itu penjumlahan, yang dimana itu ordonya itu harus sama antara matriks A dan B, pengurangan pun juga dengan begitu juga. Lalu yang ketiga itu operasi perkalian, dan untuk perkalian ini kita bisa beda antara matriks B dan A, itu ordonya bisa beda, seperti contohnya matriks A itu 3x2, lalu matriks B itu 2x1, nanti akan menghasilkan matriks hasilnya itu 3x1 ordonya. Lalu yang keempat itu kita ada determinan, lalu yang kelima ada transpose, yang keenam itu ada inverse. Untuk if pilihan 1 dan 2 itu kita bisa kita bisa memberikan sistem yang kita tuh bisa menginput matriksnya itu punya berapa matriks, dan sistem kita ini matriksnya ini minimal 2 matriks ya untuk melakukan penjumlahan, pengurangan, perkalian. Oke, lanjut. Nah, di sini kita mengasih beberapa
if else ya. Di sini misalnya if-nya kita milihnya pilihan 1, itu hasil itu kita untuk melakukan penjumlahan. Biasanya ini tuh untuk menjumlahkan antara matriks A dan B atau matriks 1 dengan yang lainnya. Lalu untuk yang pilihan kedua itu pengurangan hampir sama dengan penjumlahan. Nah, untuk yang ketiga ini kita tuh seperti yang tertulis ya. Kita nih bisa inputnya itu berapa banyak matriks yang ingin dikalikan. Misalnya kita ada dua matriks yang dikalikan, maka matriks tersebut tuh nanti akan saling dikalikan dan itu tuh minimal harus 2 matriks yang dimasukkan. Lanjut. Untuk untuk pilihan 4, 5 dan 6 itu tuh matriksnya hanya satu kan, karena kita tahu sendiri ya, determinan, transpose dan inverse itu merupakan perubahan atau bentuk lain dari sebuah matriks itu sendiri kan. Jadi kita hanya perlu satu matriks. Oke, lanjut. Nah, di sini kalau misalnya ada kesalahan untuk yang bagian penjumlahan itu kan harus sama kan antara ordo matriks A dan B kan. Nah, itu jika ada salah maka kita akan menulis itu operasi ini hanya berlaku untuk matriks persegi. Karena penjumlahan dan pengurangan itu bisa dilakukan ketika matriks A persegi dan matriks B itu persegi. Terus untuk pilihan 4 itu determinan tadi, 5 itu transpose, 6 itu inverse-nya. Oke, lanjut. Oke, nah di sini kita ada program utama yang tadi kita bilang kan. Kita tuh pertama akan ingin melakukan operasi lagi atau enggak. Kalau misalnya iya, kita bakalan lanjut untuk operasi selanjutnya dan kita tuh bisa nginput dari hasil matriks sebelumnya. Dan kalau kita pilih no, itu tuh kita akan selesai dari sistemnya. Dan ini tuh namanya tadi pakai dengan codingan itu pref ya. Jadi pilihannya itu antara yes sama no. Oke, lanjut. Nah, ini dari yang tadi soal tadi kita sudah mengerjakannya dengan sistem yang kita buat. Di sini kita memilih kan, karena kan untuk mencari sebuah banyaknya produk kan berarti kan A-nya itu kan berarti kan sebuah matriksnya terus dikali X sama dengan B kan. Kita tuh di sini butuh X-nya kan. Jadi kita tuh untuk mencari X itu jadi matriks A inverse dikali B. Nah, A-nya itu dari tabel yang tadi kita dibikin kan. Baris satunya itu 212 atau mesin satunya itu 212, baris duanya itu atau mesin yang kedua itu 132, dan baris tiganya itu atau mesin ketiga itu 123. Nah, itu tuh masuknya tuh matriks ordo 3x3. Dan di sini terlihat matriks A-nya itu ada 212, 132 dan 123. Lanjut. Setelah kita menggunakan opsi yang 6 kan, tadi kan kita dapat memilih opsi 6 berarti kan inverse ya. Nah, setelah di inverse, maka kita dapat matriks inverse-nya nih, 5/7, 1/7, min 4/7, min 1/7, 4/7, min 2/7, min 1/7, min 3/7, dan 5/7. Nah, seperti yang tadi saya bilang, sistem atau program yang kami buat dari kelompok kami itu bisa menggunakan hasil matriks sebelumnya untuk melakukan operasi yang selanjutnya. Seperti yang saya lakukan saat ini, saya menggunakan hasil dari matriks inverse untuk melakukan operasi selanjutnya itu dengan perkalian, atau kan kita mencari X kan, X-nya itu kan A inverse dikali B. Nah, hasil dari A inverse ini kita akan kalikan dengan B. B-nya itu adalah banyaknya waktu yang bisa dihasilkan satu mesin dalam sehari kan. Nah, oke, lanjut. Oke, karena tadi kan jadi kita udah dapat matriks inverse-nya kan. Matriks inverse-nya untuk operasi ini kita bisa dibilang dengan matriks A. Lalu untuk matriks B-nya itu kita memakai ordo 3x1 dengan baris pertamanya itu 100, yang artinya mesin satu tadi menghasilkan 100 jam selama sehari. Lalu baris kedua itu 120, artinya mesin kedua itu menghasilkan 120 jam selama sehari. Lalu baris ketiga itu yaitu mesin 3 yang menghasilkan 150 jam selama sehari. Nah, setelah itu akan terbentuk di sistem kita itu matriks B-nya itu 100, 120, 150. Nah, matriks hasil, setelah kita masukkan matriks B, maka akan muncul matriks hasil perkaliannya, yaitu 20/7, 80/7, 290/7. Nah, setelah kita menyelesaikan ini, artinya kan kita sudah selesai untuk mencari produk setiap matriksnya ya, yang dimana produk A-nya itu 20/7,
produk B-nya itu 80/7, dan produk C-nya itu 290/7. Nah, sistem ini kalau kita sudah selesai untuk menggunakan, kita tinggal pilih pref atau pilihannya itu N atau no ya, karena kan kita sudah selesai. Nah, maka sistem ini itu akan berhenti bekerja dan kita menemukan soalnya atau jawaban dari soal yang studi kasus yang telah kita buat, yaitu produk A-nya itu 20/7 atau 2,86, dan produk B-nya itu 80/7 atau 11,43, dan produk C-nya itu 290/7 atau 41,43. Oke, kesimpulannya jadinya dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Google Colab sangat efektif untuk menyelesaikan persoalan matematika berbasis matriks, operasi matriks ordo 3x3 ataupun yang lainnya, dan dapat dikerjakan secara otomatis, cepat, akurat dengan bantuan Python dan NumPy. Selain itu, penggunaan software ini sangat relevan dalam pembelajaran dan penerapan nyata, khusus di bidang logistik. Seperti yang tadi saya bilang, jadinya kegunaannya untuk Python atau Google Colab ini untuk membantu kita perhitungan operasi matriks itu tuh sangat efisiensi waktu, terus otomatis kita hanya perlu input angka-angkanya, dan kita ya bisa selesai dengan cara itu tanpa harus menggunakan OBE. Kita tuh bisa selesaikan dengan cara menggunakan Google Colab atau Python ini. Oke, sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.